Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi pengharapan. Pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus, sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki peribadatan kita pada minggu hari ini, bertepatan dengan Minggu Advent yang pertama di tahun 2021. Marilah peribadatan ini kita lakukan bersama-sama dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, rasa takut dan tidak percaya yang disertai dengan rancangan-rancangan manusia yang dianggap paling masuk akal merupakan realitas hidup orang beriman di segala masa. Sebaliknya, berani menunggu dan percaya adalah sikap iman yang tidak mudah, namun indah. Inilah sikap iman yang diminta oleh Allah dan yang diserukan oleh Rasul dan Nabi. Sikap iman inilah yang diajarkan dari generasi ke generasi, sebab Allah sendiri tetap menggenapi firman-Nya dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 85 bait pertama dan ketiga. Kusongsong bagaimana.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu melekat pada diri kami. Alih-alih merasa rendah hati dan mawas diri, kami justru sering mengedepankan kejumawaan dan keegoisan kami. Yang mana hal ini juga yang membuat kami begitu abai akan pentingnya membangun relasi yang baik dengan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, dengan jujur kami menyampaikan bahwa kerapuhan begitu erat pada diri kami, sehingga kami lebih suka merawat dendam dan prasangka buruk kepada saudara-saudara kami. Kami sudah terbiasa nyaman melewati hari-hari kami bukan dengan penerimaan dan penghargaan akan hadirnya saudara-saudara kami, tetapi dengan iri dan dengki kami melewati hari-hari kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu nyata pada diri kami. Oleh karena itu, kami memandang diri kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Kesenangan kami adalah mengeksploitasi secara habis-habisan alam ciptaan-Mu dan menjadikan ciptaan-Mu hanya sebatas untuk pemuasan nafsu kami yang tidak terbatas ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia berkenan untuk menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap umat manusia. Maka Yang Maha Kasih mengajarkan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Saat ini kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 16 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita bersama-sama
akan menyatakan pujian kita dari pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saatnya mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang setia, penuh rahmat, penuh pengampun, dan senantiasa menolong kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan di dalam peribadatan ini, di Minggu Advent yang pertama di tahun 2021 ini. Kami sungguh merindukan Tuhan akan berita keselamatan yang dari Tuhan, yang datang di dalam nama-Mu yang kudus. Karena itu nyatakanlah kebenaran dan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami terima pada saat ini. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami bekerja dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menerima pemberitaan sabda yang terambil dari bacaan kitab suci pada Injil Lukas. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia
datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian Bapak Ibu Saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa pada tahun ini kurang lebih hampir memasuki bulan akhir di tahun 2021, kita sudah mulai di dalam masa liturgi yang baru, yaitu di dalam masa Advent di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu bahwa di masa Advent ini kita selaku jemaat atau gereja Kristen Jawa diajak bersama-sama untuk merenungkan kehidupan kita di masa-masa ini, yaitu dengan merayakan kerapuhan dalam kebajikan. Itulah sebagai tema kita yang besar di masa Advent ini. Dan di minggu Advent yang pertama ini, seraya dengan itu kita diajak untuk merawat kehidupan dengan doa. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, yang pasti bahwa kita tahu Advent itu sesungguhnya secara sederhana dapat diartikan sebagai penantian. Nah, dalam hal ini kita sangat berbanding lurus dengan apa yang menjadi realitas kehidupan, khususnya manusia. Karena di sini ternyata Advent ada keterkaitan dengan sisi kelemahan atau keterbatasan atau kerapuhan kehidupan manusia. Karena dengan adanya penantian yang di dalamnya ada sebuah pengharapan, berarti di situ secara langsung ataupun tidak langsung, disadari ataupun tidak disadari, ada sisi dari kekurangan atau ketidakmampuan dari kehidupan manusia itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita sebagai gereja di dalam perutusan kehidupan kita,
yang senantiasa berhadapan dengan kenyataan sulit dunia yang harus dihadapi dengan bijaksana saat menanti Kristus yang kedua sebagai satu bagian dari masa Advent ini, maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terus-menerus dan semakin baik untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan layak, bahkan menerima berkat atau terberkati dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ini, kita diajak untuk melihat sebuah kesaksian tentang perkataan Yesus mengenai dua hal penting. Mengenai dua hal atau tiga hal yang penting. Yang pertama-tama dikatakan tentang hari-hari, waktu-waktu atau masa-masa sulit yang pasti tidak bisa tidak akan dialami oleh seluruh umat manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu pasti akan terjadi pada kehidupan umat manusia, dan ini tidak bisa diingkari. Dan itu dinyatakan di dalam ayat 29 sampai ayat 33, yang di situ menggambarkan bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Untuk kita bisa memperhatikan pohon ara ataupun pohon apa saja sebagai gambaran, sesungguhnya semua itu pasti akan datang dan ada tanda-tandanya. Tetapi yang jelas semua peristiwa itu akan tetap terus terjadi dari seluruh angkatan kehidupan yang tidak akan pernah berlalu selain firman Tuhan sendiri yang tetap. Nah, inilah hal yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada akhirnya juga digambarkan dengan sekaligus datangnya penyelamatan. Yang di situ kita melihat disebutkan di dalam ayat 25, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bapak Ibu, secara doktriner, apa yang menjadi pernyataan ini dipandang sebagai sesuatu yang akan terjadi. Kita yakini sebagai akhir zaman yang bakal terjadi. Tetapi sebagai suatu kondisi real, sesungguhnya itu juga bisa kita pahami sebagai suatu lambang di mana matahari, bulan, bintang adalah suatu hal yang sangat penting bagi penetapan masa-masa, waktu-waktu dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena itu apa yang terjadi pada matahari, bulan maupun bintang-bintang digambarkan dengan sesuatu yang dahsyat. Di sini menggambarkan bahwa akan terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia peristiwa-peristiwa, hal-hal yang berat yang harus dialami dan dihadapi oleh setiap insan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, akibatnya dari ini bahwa orang akan mati ketakutan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan sangat berhubungan dengan apa yang menjadi reaksi dari setiap orang di dalam kehidupan yang terjadi dari hari-harinya ketika menghadapi masa-masa yang sulit dan berat itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan yang kedua, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang peristiwa-peristiwa kesulitan yang dahsyat atau yang besar itu. Sesungguhnya pada sisi lain, bahwa umat manusia juga dapat melihat akan kedatangan Sang Penyelamat yang disebut sebagai Anak Manusia, yaitu nama lain dari Kristus atau Sang Mesias, yang dinyatakan dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Akan datang kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat kepada umatnya, kepada manusia dengan segenap kemuliaan, keagungan dan keadilannya dari tempat maha tinggi.
Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, dengan hal-hal itu semua, kemudian Yesus menyatakan nasihat atau perintahnya bagi segenap umat, yaitu agar bangkitlah dan angkatlah mukamu bila semuanya itu terjadi. Sebab dikatakan di situ, penyelamatanmu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi di satu sisi dalam setiap kehidupan sulit oleh manusia, sesungguhnya di sisi lain ada satu pengharapan bahwasanya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan umatnya, setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana agar umat bisa beroleh keselamatan yang Tuhan nyatakan tadi? Kalau kita cermati di dalam ayat 36 ada dua hal penting, Bapak Ibu. Yang pertama, ada satu cara, yaitu jagalah hatimu. Jagalah hatimu terkait dengan sikap batin, sikap akal budi, supaya dikatakan hatimu jangan tersarat oleh kemabukan dan pesta pora, ataupun juga kepentingan atau keinginan duniawi, supaya tidak menjadi jerat ketika hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang menyelamatkan itu datang kepada diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, caranya adalah dengan berdoa, supaya bahwa yang pertama, kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Sedangkan yang kedua adalah kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita pahami secara mendalam, ada inti yang penting di sini, bahwasanya dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kerapuhan manusia yang kemudian memunculkan sebuah pengharapan akan kebaikan, maka di hadapan kesulitan hidup besar yang dimiliki oleh setiap orang, umat harus melakukan kehidupan yang baik, menjalani kehidupan yang benar secara etis moral dalam kehidupan sehari-harinya, sekaligus di sisi lain juga harus dapat menjalani kehidupan yang baik, yang benar secara spiritual, yang memberikan atau menjadikan dasar untuk layak beroleh kemurahan kasih pertolongan atau penyelamatan dari Tuhan di dalam nama Sang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini ada kunci yang penting, yaitu yang pertama, supaya kita senantiasa dapat melakukan cara-cara hidup yang baik secara moral, etis, serta memiliki kualitas kehidupan spiritual sebagai dasar perilaku hidup kita itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, berarti di dalam kesulitan di tengah dunia ini, kita kiranya jangan memandang kesulitan itu ataupun apa yang menjadi tawaran dunia ini, tetapi mari kita melihat Yesus Kristus sebagai pengharapan kita. Bukannya selalu apa yang menjadi persoalan berat hidup manusia tidak akan ada harapan. Justru saat itu terjadi, sesungguhnya Allah pun ada dekat dengan kita. Dan oleh karena itu kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat muka kita, untuk bisa berdiri bersemangat, karena Dia sesungguhnya sebagai penyelamatan kita datang. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita rawat kehidupan kita. Kan dalam kehidupan kita yang sudah sulit, jangan dibikin menjadi semakin sulit karena kita sendiri, tetapi mari kehidupan yang sulit ini akan kita lalui dengan kesejahteraan, dengan kasih kuasa Tuhan, ketika kita mau untuk memandang Dia yang peduli, yang datang kepada kita sebagai sumber pengharapan hidup ini. Pada akhirnya Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan hidup kita, seberapa berat kehidupan yang kita harus jalani, tetapi lihatlah
Jangan berputus asa, berdoalah, karena dengan doa kita senantiasa akan dapat menemukan sebuah kekuatan relasi, menemukan sebuah jalan keluaran dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan selamat menjalani Advent yang pertama ini. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberitakan kedatangan-Mu di saat-saat kami pun ada di dalam kesesakan kehidupan kami. Dan Engkau memerintahkan supaya kami dapat benar-benar memiliki keselamatan akan kedatangan-Mu itu. Maka kami harus memiliki sikap hidup etis moral yang baik, menjauhi dari segenap kesenangan-kesenangan maupun keinginan-keinginan ambisi duniawi ini, sekaligus dapat memiliki relasi yang kuat di dalam doa kami sebagai permohonan, sekaligus sebagai dasar kami mewujudkan atau memperjuangkan kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu di saat-saat sulit seperti saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami sebagai gereja ataupun pribadi-pribadi orang percaya kepunyaan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita akan mengaturkan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segenap permohonan, dan inilah syafaat kami. Kami mohonkan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami sebagai pribadi-pribadi orang percaya ataupun sebagai gereja Tuhan, untuk senantiasa memiliki kesetiaan, tetap senantiasa bisa menjaga kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya apapun yang menjadi kesulitan kami, namun Engkau datang untuk menyelamatkan kami, layak untuk kami terima dan menjadikan sukacita yang besar, baik kami sebagai kehidupan keluarga, sebagai kehidupan pelayanan gereja, sebagai kehidupan kami berkarir maupun bekerja, demikian pula dengan studi kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, sesulit apapun tantangan kami, baik ekonomi maupun kesehatan seperti pada saat ini. Tuhan kiranya menolong kami, karena Engkau datang untuk menolong kami. Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa buat kehidupan jemaat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, khususnya di dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini. Kami bukan hanya telah kehilangan apa yang menjadi hal penting dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh memohon kepadamu, kiranya Tuhan menolong kami. Segala sesuatu yang terjadi sebagai satu kesulitan besar dalam kehidupan kami tidak menghancurkan hidup kami, tetapi kami tetap bisa melihat jalan-jalan keselamatan.
dari Engkau yang datang di tengah-tengah kesesakan dunia, di tengah realitas kehidupan yang pasti akan terjadi bagi setiap kehidupan dunia ini. Bapa, saat ini kiranya Engkau berkati anak-anak kami di dalam belajar mereka, meskipun dalam kondisi terbatas, tetapi Engkau berikan semangat ketekunan di dalam belajar mereka. Mampukan kami sebagai orang tua yang mendukung, menghantarkan mereka, juga dapat mampu mengerti apa yang menjadi kesulitan anak-anak kami di dalam belajar, meraih, merintis masa depan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami pun juga mendoakan buat kehidupan kami sebagai keluarga, baik suami istri maupun juga sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tolonglah kami senantiasa untuk dapat mengenal Tuhan di dalam hari-hari kami. Bapa, kami tidak lupa berdoa buat masyarakat kami yang mengucap syukur atas proses vaksinasi yang berjalan dengan lancar, bahkan semakin meluas di pelosok negeri ini. Pengharapan kami Tuhan, kami benar-benar akan memiliki kepulihan seutuhnya, baik kepulihan secara fisik, demikian pula kepulihan secara batin, dan kepulihan dalam iman percaya kami, di mana Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami melalui apa yang dapat dikerjakan oleh pemimpin kami sebagai perintah Tuhan. Bapa, kami saat ini juga mendoakan buat para pemimpin kami di dalam kesulitan mereka, di dalam mengemban tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan mereka dengan hal-hal yang baik, apa yang patut dan bisa mereka lakukan untuk bisa dilakukan, sehingga pada akhirnya tidak kehilangan kesempatan waktu yang baik untuk bekerja, untuk menyatakan permohonan, untuk menyatakan doa kami sebagai bangsa ini, untuk bisa memiliki kehidupan sejahtera dari Tuhan yang menyelamatkan. Ya Bapa, kami pada akhirnya menaikkan seluruh doa sembah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita saat ini akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan firman-Nya yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari dengan penuh sukacita kita memuliakan Tuhan dalam persembahan, diiringi dengan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Kidung Jemaat 147 bait pertama sampai kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan memanjatkan doa syukur kita. Tuhan, inilah syukur kami, inilah terima kasih kami, inilah persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Sungguh ini menjadi kesempatan yang indah, yang menggembirakan bagi kami. Tak kalah dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan, kerapuhan kami, Tuhan izinkan kami untuk bisa mengaturkan persembahan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, meskipun kembali jauh dari kekurangan. Tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan menerima, Tuhan berkenan untuk menggunakannya, sehingga pada akhirnya
apa yang menjadi kuasa firman-Mu untuk menyatakan damai sejahtera menjadi wujud kerajaan Allah yang hadir melalui kehidupan kami, sungguh-sungguh akan semakin nyata dan terus-menerus terwujud di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini berkati saudara-saudara kami yang melalui persembahan ini. Tuhan, berikanlah hikmat, roh takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi pelayanannya sungguh-sungguh akan mendatangkan kehendak Tuhan. Perkenan-Mu membawa kemajuan di dalam seluruh pelayanan gereja-Mu ini. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya mari kita bangkit berdiri. Kita menyiapkan diri kita dalam perutusan. Dengan penuh pengharapan, saudara-saudara, marilah kita meneruskan ibadah kita saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kita doakan apa yang dapat kita kerjakan, apa yang kita doakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu, tetapi yang pasti kita tahu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin. Saudara-saudara, mari kita melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan di Minggu Advent ini dengan PKJ 241. Tak kutaukan hari esok. Karena surya kan
korban yang